Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membuat video ini untuk memenuhi tugas metodologi ilmu budaya. Yang beranggotakan yang pertama Lucia Rizka, NIM 1923481, penanggung jawab materi hakikat budaya. Yang kedua yaitu Isna Zulhad, NIM 1923479, pemegang tanggung jawab materi persoalan budaya. Yang ketiga Nadia Septiagavila, NIM 1923415, pemegang tanggung jawab materi jenis-jenis budaya. Yang keempat yaitu Deni Novel, NIM 1923433, pemegang tanggung jawab materi aspek-aspek budaya. Yang kelima yaitu Latiful Basri Huta Barat, NIM 1923411, penanggung jawab materi kaitan budaya dengan Prodi PII. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi dengan terlebih dahulu membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat budaya. Hakikat budaya adalah salah satu cara yang dimiliki dan dikembangkan bersama oleh kelompok dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Adapun pengertian kebudayaan menurut para ahli yang pertama yaitu Abby Taylor mengemukakan bahwa budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemauan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu Erlainton. Kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari di mana unsur pembentuk didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Yang ketiga yaitu menurut Kuntayaningrat. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan milik dari manusia dengan belajar. Dari beberapa pengetahuan budaya di atas dapat disimpulkan bahwa cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok serta diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Jenis-jenis budaya berdasarkan wujudnya dapat digolongkan menjadi dua komponen utama. Satu, kebudayaan material. Dua, kebudayaan non-material. Kebudayaan material adalah kebudayaan yang mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Contoh kebudayaan material ini adalah temu-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi seperti mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci. Kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Kebudayaan secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu satu kebudayaan daerah dan dua kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut. Budaya daerah mulai terlihat berkembang di Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Pola kegiatan ekonomi kebudayaan daerah dikelompokkan beberapa macam, yaitu satu, kebudayaan pemburu dan peramu. Kelompok kebudayaan pemburu dan peramu ini pada masa sekarang hampir tidak ada lagi. Kelompok ini sekarang tinggal di daerah-daerah terpencil saja. 2. Kebudayaan peternak. Kelompok kebudayaan peternak berpindah-pindah banyak dijumpai di daerah padang rumput. 3. Kebudayaan peladang. Kelompok kebudayaan peladang ini hidup di daerah hutan rimba. 4. Kebudayaan nelayan. Kelompok kebudayaan nelayan ini hidup di sepanjang pantai. Kebudayaan nelayan ditandai kemampuan teknologi pembuatan kapal, pengetahuan cara-cara berlayar di laut, pembagian kerja nelayan laut. 5. Kebudayaan petani pedesaan.
Kelompok kebudayaan petani pedesaan ini menduduki bagian terbesar di dunia. Masyarakat petani ini merupakan kesatuan ekonomi, sosial, budaya, dan administratif yang besar. Kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah gabungan dari budaya daerah yang ada di negara tersebut. Maksudnya, budaya daerah yang mengalami asimilasi dan akulturasi dengan daerah lain di suatu negara akan terus tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari negara tersebut. Misalnya, daerah satu dengan daerah yang lain memang berbeda, tetapi jika dapat menyatukan perbedaan tersebut, maka akan terjadi budaya nasional yang kuat yang bisa berlaku di semua daerah di negara tersebut, walaupun tidak semuanya dan juga tidak mengesampingkan budaya daerah tersebut. Contohnya Pancasila sebagai dasar negara. Kebudayaan berdasarkan wujudnya dapat dibagi tiga menurut J.J. Honigman. 1. Gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. 2. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Aspek-aspek budaya. Aspek budaya adalah suatu tatanan sistem nilai yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa, sehingga dapat menumbuhkan satu gagasan dalam tatanan kehidupan. Di dalam aspek ini, menurut Koncaraningrat ada 7 unsur dalam budaya. 1. Bahasa, dipergunakan untuk komunikasi. 2. Sistem pengetahuan, dipergunakan untuk membuka wawasan dan cakrawala seseorang. 3. Sistem masyarakat, satu kelompok yang mendiami sebuah lingkungan. 4. Sistem peralatan hidup, sarana atau prasarana yang diciptakan manusia untuk keberlangsungan hidup. 5. Sistem mata pencarian, suatu sistem cara untuk tetap bertahan hidup. 6. Sistem religi, sistem kepercayaan yang bisa dimiliki oleh semua manusia berhubungan dengan mistis dan suci. 7. Kesenian, ide atau gagasan mengenai keindahan bertujuan untuk hiburan atau sebagainya. Saya akan berusaha menjelaskan materi tentang persoalan budaya. Persoalan budaya adalah salah satu bukti bahwa adanya perkembangan atau perubahan pada suatu budaya. Berikut ini beberapa persoalan budaya. Persoalan pertama berkaitan dengan hal pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Persoalan terjadi karena mereka percaya dan meyakini sesuatu hal tersebut harus turun-temurun dari nenek moyang mereka. Jika tidak, dikhawatirkan akan mendatangkan sesuatu hal yang membahayakan. Contohnya orang Jawa dengan tanah mereka yang sudah mereka tinggali secara turun-temurun. Yang kedua yaitu hambatan dalam hal perbedaan persepsi atau sudut pandang. Terjadi karena persepsi yang berbeda antara masyarakat yang akan diperkenalkan dengan sesuatu yang baru karena sudut pandang mereka yang sudah tertanam dalam persepsi mereka akan suatu hal. Contohnya program KB. Pada awal pengenalannya, program KB ini dahulu mendapat penolakan dari masyarakat karena di persepsi mereka bahwa memiliki anak banyak itu mendatangkan rezeki yang banyak juga. Selanjutnya yaitu hambatan dalam faktor psikologi atau kejiwaan. Ini nih sebenarnya ketidaksiapan secara mental atau psikologi dalam menghadapi sesuatu yang baru karena kenegatifan thinking akan sesuatu. Contohnya, pengupayaan mentransmigrasikan penduduk yang berada pada kawasan rawan bencana ke tempat yang lebih baik.
banyak mendapat kesulitan karena mereka berpikir hidup mereka akan lebih menderita di tempat yang baru. Selanjutnya yaitu keterasingan masyarakat dan kurangnya berkomunikasi dari luar. Persoalan ini terjadi karena kehidupan masyarakat yang terisolasi dari kehidupan luar, jauh dari pemukiman penduduk, dan tidak atau mungkin tidak berkomunikasi sama sekali dengan kehidupan di luar. Mereka cenderung lebih sulit menerima program pembangunan dan pengetahuan mereka itu terbatas sehingga mereka berjalan beriringan dengan ketertinggalan. Lanjutannya yaitu selanjutnya sikap tradisionalisme. Sikap ini adalah sikap yang memuja-muja sekali itu budaya tradisional, sehingga jika mereka disinggungkan dengan budaya baru atau sesuatu yang baru, mereka berpikir bahwa yang baru tersebut dapat menghancurkan tatanan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme sama-sama kita ketahui bahwa sikap tersebut adalah sikap yang mengagung-agungkan budaya mereka sendiri serta memandang rendah budaya yang lain. Hal ini dapat mengakibatkan konflik SARA, konflik antar golongan, suku, ras, atau agama. Selanjutnya, perkembangan iptek. Perkembangan iptek adalah sesuatu kemajuan yang pesat oleh manusia karena ciptaan-ciptaan yang terbentuk oleh iptek dapat mempermudah kehidupan manusia. Tetapi dalam perjalanannya masih banyak orang yang memakai iptek untuk hal yang salah. Contohnya bom dan nuklir yang dijadikan untuk menghancurkan manusia, obat-obat kesehatan yang diciptakan untuk kesehatan malah digunakan untuk membahayakan diri sendiri. Dan terakhir yaitu culture shock. Terjadi apabila manusia tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi sehingga akan menimbulkan keraguan dan kecanggungan dengan kebudayaan tersebut. Kaitan budaya dengan prodi perpustakaan dan ilmu informasi. Kaitan budaya dengan prodi perpustakaan dan ilmu informasi dapat kita lihat dari unsur bahasa dan teknologinya. Baik bahasa yang digunakan antara pustakawan dan pemustaka maupun juga dengan teknologi yang berkembang di perpustakaan tersebut. Dahulu, setiap pemustaka harus berinteraksi langsung dan harus dengan pustakawannya. Tetapi saat ini karena kemajuan teknologi, pemustaka cukup berinteraksi dengan mesin saja. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.